Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Nugroho, NIM 61014181131 dari Rombel PJKRC 2018 Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan mengenai materi attitude sport atau biasa disebut sikap dalam olahraga. Yang pertama yaitu mengenai definisi atau pengertian attitude sport atau sikap. Pengertiannya yaitu dimana adalah kecenderungan bertindak, persepsi dan berpikir merasa dalam objek, ide atau situasi atau nilai dalam objek tersebut. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pengertian sikap atau attitude sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seseorang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman, informasi, dan kebutuhan masing-masing individu yang berbeda. Dalam pendekatan sikap terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pendekatan struktural, yang kedua itu pendekatan fungsional. Dalam pendekatan fungsional yaitu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu fungsi pengetahuan, yang kedua itu fungsi adaptif, yang ketiga yaitu fungsi membela diri. Dalam fungsi pengetahuan yaitu keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang paling penting dalam fungsi pengetahuan ini atau the knowledge function. Yang kedua itu fungsi adaptif, yaitu sikap tertentu dalam membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Yang ketiga yaitu fungsi membela diri, sikap fungsi untuk membela atau melindungi seseorang, citra diri atau self image. Fakta bahwa kita dapat mengadopsi sikap untuk membantu melindungi diri kita sendiri perasaan sulit atau menyakitkan. Misalnya salah satu cara anak mungkin membela diri dari perasaan terhina atau tersakiti yang mereka miliki. Yang kedua yaitu pendekatan struktural. Dalam pendekatan struktural terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu kognitif atau yang biasa berkaitan dengan pikiran atau berpikir. Yang kedua yaitu afektif, yaitu berkaitan dengan perasaan. Yang ketiga yaitu konatif, yang biasa berkaitan dengan tindakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen sikap mencakup tiga aspek itu, meliputi kognitif, afektif, dan konatif. Sedangkan kognitif berupa pemahaman, pengetahuan, pandangan, dan keyakinan. Sedangkan komponen afektif yaitu perasaan senang atau tidak senang terhadap objek itu sendiri. Sedangkan konatif yaitu cenderung bertindak terhadap objek sikap yang menunjukkan intensitas sikap, yaitu besar kecilnya intensitas bertindak atau berperilaku seorang terhadap objek itu. Selanjutnya itu measure attitude. Measure attitude yang pertama yaitu Likert scales
atau biasa disebut dengan skala Likert. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Contoh dari preferensinya yaitu yang pertama yaitu sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat sangat tidak setuju, yang kelima sangat tidak setuju. Skala yang kedua itu skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun untuk memilih butir berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut kunci skor akan menghasilkan nilai yang berjarak sama. Yang ketiga itu skala diferensial atau skala semantik diferensial. Adalah data interval skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang. Namun bentuknya bukan pilihan ganda ataupun checklist, tapi tersusun dalam satu garis yang kontinum di mana jawaban yang positif diletakkan di bagian kanan, sedangkan jawaban yang negatif diletakkan di bagian kiri atau sebaliknya skala. Selanjutnya itu formation attitude to sport. Formation attitude to sport yang pertama yaitu kepribadian, gen atau sikap. Kepribadian adalah yang terpenting ditentukan oleh faktor genetik. Bisa dibayangkan bahwa gen dapat mempengaruhi sikap olahraga. Yang kedua itu pembelajaran sosial tentang sikap. Anak-anak cenderung mengamati atau meniru perilaku panutan mereka seperti orang tua ataupun lingkungan di sekitarnya. Misalnya ketika anak laki-laki mengamati ayahnya dengan menonton sepak bola seksama dan bersorak-sorai ketika salah satu tim mencetak gol, maka anak tersebut bisa menyalin perilaku ayahnya. Yang ketiga itu keterlibatan orang tua. Sejauh mana orang tua secara aktif terlibat dalam kegiatan olahraga anaknya dapat mempengaruhi anaknya. Padahal pengaruh orang tua sangat berpengaruhi terhadap sikap mereka terhadap olahraga. Di satu sisi orang tua yang tidak mengakui prestasi anak jelas tidak memberi mereka penguatan yang sesuai. Yang keempat yaitu keinginan untuk kesehatan atau peningkatan fisik. Saat ini tekanan sosial meningkat pada orang-orang dari segala usia dan kedua jenis kelamin untuk mempertahankan tipe tubuh tertentu yang dicirikan oleh massa lemak rendah dan massa otot tinggi. Di sisi lain terbukti angka masalah makan meningkat, menunjukkan bahwa terlalu banyak tekanan pada pentingnya olahraga dalam beban manajemen dapat memiliki konsekuensi yang serius dan negatif. Selanjutnya yaitu attitude to sport dan sport behavior. Terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori tindakan beralasan, yang kedua yaitu teori tindakan terencana. Yang pertama yaitu teori tindakan beralasan. Teori ini menghubungkan antara keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Sedangkan dalam teori tindakan terencana, teori ini perilaku terencana mengatasi hal ini dengan memperkenalkan variabel lebih lanjut kontrol perilaku yang dirasakan.
sekian dari penjelasan saya mengenai attitude sport atau sikap dalam berolahraga. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada tutur